you're weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Hai pembaca channel Oliveku, kali ini aku akan membawa fanfiction terbaru yang berjudul Tuan Muda Bucin. Video yang termuat hanyalah tentang FF, itu artinya semuanya tidak ada yang nyata, hanya untuk tujuan hiburan semata. So, jangan diambil serius ya. Terima kasih, Borahe. 우리 열차는 인천 가는 열차입니다. 창동, 서울역, 인천 방면으로 가실 고객님은 Baby, where you at right now? 오늘 날씨 참 좋은 듯한데 너는 어디서 뭘 해? 혹시 별일 없니? 그렇다면 오늘 저녁 어때? 네가 편한 곳 어디든지 말해줘. 난 준비돼 있어. 어디까지 간대도 끝까지 게 있어. Yeah, 네가 너무 보고 싶어, babe. 폰을 들어 지금 당장 내게 문자를 보내. 너는 뭐 하는데? Yeah, 난 혼자 있지 그래. Final Tuan John, kepalanya benar-benar pusing karena harus menghadapi perseteruan dua saudara yang sepanjang hidupnya tidak pernah akur itu, John Jungkook dan John Taehyung. Dua pria yang terlahir dengan selisih hanya 2 tahun. Taehyung sebagai kakak dan Jungkook sebagai sang adik. Usia Taehyung telah menginjak kepala 3, yaitu 30 tahun. Jika dihitung, berarti usia Jungkook telah menginjak 28 tahun. Jika dicerna baik-baik, sebenarnya mereka tidak lagi anak kecil, alias sudah dewasa. Namun, di antara mereka berdua tidak pernah ada yang mau mengalah. Tidak akan pernah, khususnya dalam kasus ahli waris ini. Tuan John berencana pensiun. Usianya tidak lagi muda, namun untuk menentukan penerusnya, ia harus mempersiapkan cara yang tepat untuk memilih di antara dua putranya itu. Sebagai orang tua, Tuan John tidak ingin gegabah. Ia tidak ingin dicap sebagai ayah yang pilih kasih. Memberikan tantangan pada dua buntut itu mungkin akan menjadi cara yang tepat. Biarkan hasil yang berbicara. Pria parubaya itu berdiri, berjalan ke arah jendela. Senyum semit terukir di iras tampaknya. Meskipun usia tak lagi muda, namun pesona Tuan John masihlah paripurna. Bahkan Nyonya John selalu dibuat kelimpungan setiap harinya. Jadi sangat wajar jika dua buntutnya juga memiliki iras yang menjulang tampan pun mematikan. Spontan kakak beradik itu pun menelan ludahnya sendiri. Menjadi dosen, itu benar-benar hal yang sangat memuakkan. Harus menghadapi banyak mahasiswa dengan berbagai kepala yang berbeda-beda. Bagaimana kalau ada mahasiswa yang otaknya benar-benar berotak udang? Belum lagi jika ada mahasiswa yang bertingkah ajaib bin setan. Mencapai rata-rata IPK 3,5 untuk seluruh mahasiswa yang diampu tidaklah mudah. Sialan. 나 방금 탔을 트레인 인천에 너에게 가게
늦기 전에 뭐 먹고 싶어 빨리 정해줘 나 빠르게 갈게 Within tonic Tuan John menggeleng. Sekali keputusan sudah dilayangkan, tidak akan ada yang bisa merevisi ataupun menggugat. Setelahnya, Tuan John pergi dari ruangan itu tanpa memperdulikan rengekan dua putranya. Taehyung dan Jungkook masih merosot ke lantai. Apakah keduanya mampu melewati tantangan itu demi bersaing untuk membuktikan kepada sang apa siapa ahli waris yang paling tepat? Pria yang dimaksud itu pun datang dengan tergopoh-gopoh. Max, asisten pribadi Jungkook. Tugasnya tidak hanya tentang berkas-berkas pekerjaan, melainkan tempat sasaran empuk seorang John Jungkook saat amarahnya tiba di ubun-ubun. Max tentu saja terkejut. Sejak kapan tuanya pesan minuman? Seketika Jungkook tersadar jika dirinya tidak pesan minuman apapun ke Max. Tapi bukan Jungkook namanya apabila tidak mengkambing hitamkan asistennya itu. Tanpa mendebat lagi, Max berlari mengambil permintaan tuanya itu. Max tahu tuanya sedang dalam kondisi mood buruk. Menurut lebih aman daripada mendebat ujung-ujungnya gaji yang akan menjadi korban. Max datang membawa pesanan Jungkook. Pria John dengan napas yang memburu menghabiskan 2 gelas air es itu. Kepalanya benar-benar pusing, memikirkan tantangan sang apa. Max membulatkan mata sempurna. Menghadapi tumpukan berkas sudah membuat tuanya itu sering naik pitam. Bagaimana jika tuanya harus menghadapi mahasiswa banyak yang tingkahnya tentu beraneka ragam? Bisa-bisa Max jadi sasaran empuk setiap hari, bahkan setiap menit. Mendengar kata ahli waris membuat pria bermata duitan yang bernama Max menelan ludah kasar. Jika tuanya menjadi ahli waris, itu artinya posisi Max di perusahaan akan menjadi asisten pribadi CEO utama. Wah, pasti gajinya akan naik selangit. Oke, ini kabar yang sangat baik. Max harus membantu tuanya. Kedua matanya menajam. Jemari pria itu mencengkeram kuat-kuat gelas yang berada di tangannya. Tidak boleh kalah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어
매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Dahyun, Rose, Yeonjun, Soobin, dan Ye-en adalah para kumpulan mahasiswa yang nilainya sekalipun tidak pernah menyentuh angka 3. Bahkan mereka memiliki julukan tersendiri, kumpulan Romusa, rombongan para muka susah. Tentu ada sejarah kenapa nama tersebut melekat pada mereka. Saat pengumuman nilai IPK, jika yang lain akan kegirangan karena selalu lulus untuk semua mata kuliah, beda dengan mereka berlima. Pasti selalu saja ada mata kuliah yang tidak lulus, dan itu tidak hanya 1, melainkan lebih, bahkan bisa sampai 3 hingga 5. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going. Meskipun angka 0,1 di mata orang lain sangatlah sepele, di mata mereka, angka 0,1 layaknya nilai sebongkah emas. Mengejarnya saja dengan napas yang tersenggal-senggal. Tahun lalu Ye-en tidak lulus mata kuliah sebanyak 5, sedangkan IPK yang ia dapat saat itu 2,4. Jadi mari kita simpulkan, gadis itu mengalami kenaikan 0,1 dengan total mata kuliah yang tidak lulus berkurang 1. Wah, pencapaian yang sangat biasa saja sebenarnya. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보며. Dan memang seperti inilah kenyataannya. Cara berpikir otak mereka benar-benar luar biasa binasa. Jika orang-orang normal pasti akan mencerna, nilai tinggi tentu karena kualitas belajarnya yang naik, namun berbeda dengan mereka. Kini kedua mata Ye-en sekilas melirik ke ukuran dadanya sendiri, lalu melirik ke milik dua temannya, Rose dan Dahyun. Ternyata milikku paling besar, batin Ye-en. Namun buru-buru ia menggelengkan kepala. Tidak mungkin karena alasan ini nilainya naik. Setelah melontar jawaban, gadis Wang pergi. Tentu itu bukan jawaban yang sebenarnya. Ukuran besar ataupun kecil bukankah memang sesuai cetakan Tuhan? Manusia tidak dapat merequest saat pembuatan. Hwang Ye-en, gadis berusia 20 tahun yang kini telah menginjak semester 3 jurusan ekonomi dan bisnis. Jangan mendeskripsikannya bodoh, mari menyebutnya kurang pintar. Ye-en merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya yang bernama Jimin merupakan seorang dokter. Bisa dibayangkan bukan, bagaimana nasib kehidupannya yang selalu dibanding-bandingkan. Namun gadis itu tak pernah ambil hati. Hidupnya tidak akan pernah mengenal sedih selama berkat sang apa selalu mengalir untuknya. Hidup sangat realistis bukan? Uang adalah segalanya.
meskipun tidak segalanya bisa dibeli dengan uang. Max terdiam, sialan sekali. Selalu saja gaji yang menjadi senjata tuannya untuk mengancamnya. Tepat hari ini, Jungkook memulai aksi untuk melaksanakan tantangan sang apa, yaitu menjadi dosen. Semoga hidup pria itu setelah ini akan baik-baik saja. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Jungkook mulai masuk ke dalam kelas. Pria itu akan mengajar pada mata kuliah manajemen pemasaran. Bohong sekali jika ia tidak gugup. Saat kakinya menapak ke dalam, seluruh mahasiswa mulai menatapnya. Ada yang menatap penuh kagum, pun ada yang menatap penuh kelicikan. Namanya terdiri dari banyak kepala, tentu saja respon yang diberikan akan berbeda-beda. Ada segerombolan mahasiswa yang menatap penuh damba. Sial, tampan sekali dosen baru itu. Namun ada juga sekelompok mahasiswa yang tengah merencanakan ulah-ulah licik untuk menyambut dosen barunya itu. Itulah sekilas pembicaraan mereka, terutama geng Romusa. Yan dan teman-temannya masuk dalam deretan kelompok penguasa yang ditakuti di kampus itu. Suka menindas bahkan membuli. Tidak ada yang berani menyentuh salah satu orang dalam kelompoknya. Walaupun otak mereka berlima bisa dibilang lebih cerdas udang. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Singkat, padat, dan terkesan kaku. Jujur jika bisa Jungkook ingin sekali tenggelam saja rasanya. Kakinya gemetar hebat saat ini. Keringat bercucuran. Namun kesan berwibawa harus tetap dinampakkan. Jungkook memejam mata sekilas, telapak tangannya penuh dengan keringat dingin, diusapkannya di baju. Kini para mahasiswa satu persatu mulai melontar pertanyaan untuk dosen baru nan tampan itu. Ada yang bertanya tentang kelahiran, riwayat pendidikan, sudah punya kekasih atau belum, hingga tiba saatnya Jungkook benar-benar menganga dengan satu pertanyaan yang menurutnya kelewat absurd. Pertanyaan dari salah satu mahasiswi. Seketika seluruh mahasiswa tertawa karena pertanyaan itu.
Jungkook masih terdiam. Mentalnya benar-benar diuji sekarang.